Bayangkan sebuah dunia abad ke-7 Masehi. Di satu sisi, berdiri Kekaisaran Persia Sasanid, sebuah kerajaan yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Wilayahnya terbentang luas dari pegunungan Persia hingga ke lembah Indus, dari Asia Tengah hingga tepi Teluk Arab. Kekayaan mereka melimpah, emas, sutra, tentara bayaran, dan kekuatan militer raksasa. Pasukan mereka diklaim bisa mencapai ratusan ribu prajurit dengan perlengkapan perang yang megah, bahkan dengan senjata rahasia berupa gajah-gajah tempur yang membuat kuda lawan ketakutan. Di sisi lain berdiri kaum muslimin, bukan bangsa besar, bukan pula imperium berusia ribuan tahun. Mereka hanyalah kaum sederhana dari Jazirah Arab yang baru saja bangkit dari padang pasir tandus. Mereka tak punya istana megah, tak punya senjata berlapis emas. Bahkan sebagian dari mereka masih mengenakan baju besi seadanya. Namun ada satu hal yang membuat mereka tak tertandingi, iman yang berkobar di dada, dan keyakinan bahwa mereka berjuang di jalan Allah. Inilah peristiwa Qadisiyah yang mengubah jalannya sejarah. Persia Sasanid kala itu berada dalam persaingan sengit dengan Romawi Bizantium. Kedua raksasa dunia ini sudah terbiasa memperlakukan bangsa Arab hanya sebagai perbatasan liar. Tetapi datanglah Islam membawa visi baru, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya pasukan Islam bergerak ke Syam, Romawi, dan Irak, Persia bukan untuk menjajah, tetapi untuk membuka negeri-negeri agar masyarakat terlepas dari tirani. Kepada raja-raja, kaum muslimin mengirimkan 3 pilihan. Yang pertama masuk Islam, maka mereka menjadi saudara seiman. Yang kedua membayar jizyah sebagai tanda perlindungan tanpa dipaksa masuk Islam. Yang ketiga, atau jika menolak keduanya, maka pilihan terakhir adalah perang. Dan Persia memilih yang ketiga. Sebelum peristiwa Qadisiyah terjadi perang jembatan atau Ma'rakat al-Jisr pada tahun 634 Masehi yang bertepatan dengan 13 Hijriah. Di situ pasukan muslim dipimpin oleh Abu Ubaid As-Saqafi. Mereka menghadapi pasukan Persia lengkap dengan gajah tempur. Pertempuran berlangsung sengit di tepi Sungai Efrat. Namun pasukan muslim kalah. Banyak yang gugur, termasuk Abu Ubaid sendiri yang wafat sebagai syahid di medan perang. Kekalahan ini membuat Persia berpesta pora di ibu kota mereka, di Madain. Mereka mengira Islam akan berhenti di Irak. Rustum, panglima besar Persia, merasa yakin bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Tetapi mereka salah besar. Dari reruntuhan kekalahan itu, bangkitlah seorang komandan muslim bernama Al-Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Dia adalah sahabat Nabi Muhammad, seorang pemimpin suku Bani Syaiban yang gagah berani. Setelah peristiwa jembatan, Musanna tidak patah semangat. Dia justru berkata, "Demi Allah, aku tidak akan beristirahat hingga ku balas pengkhianatan Persia dan kupulangkan mereka ke tempat asalnya." Dengan pasukan kecilnya, Musanna menyerang patroli-patroli Persia di Irak. Dia memukul mundur pasukan kecil yang dipimpin Jaban dan Mardansyah dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pertempuran Al-Yus atau Al-Yashgar. Dalam pertempuran itu, Musanna berhasil mengepung, menghancurkan, bahkan mengeksekusi para komandan Persia yang dulu terlibat dalam kekalahan Muslim di jembatan. Bayangkan dampaknya. Persia yang baru saja berpesta kemenangan kini tersentak. Mereka sadar kaum muslimin belum kalah, bahkan justru semakin berbahaya. Ketika kabar sampai ke Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab langsung bertindak. Dia tahu bahwa perang melawan Persia bukan perang biasa. Ini adalah benturan peradaban. Umar lalu mengirimkan surat ke berbagai kabilah Arab Muslim, kepada Bani Kinanah, Bani Azad, Bani Asad, bahkan suku-suku yang dulu sempat murtad di masa perang Riddah.
Awalnya banyak yang lebih memilih untuk pergi ke Syam karena iklimnya lebih sejuk dan lebih ringan dibanding menghadapi Persia. Tapi Umar menegaskan dengan suara lantang, Irak, Irak wahai kaum muslimin. Negeri itu lebih membutuhkan kalian. Negeri itu adalah benteng timur. Jika jatuh, maka Persia akan terus mengancam kita. Kata-kata Umar itu seperti api yang menyulut semangat kaum muslimin. Perlahan, barisan sukarelawan mulai terbentuk. Maka lahirlah pasukan besar. Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat terdekat Nabi, sebagai panglima besar. Siapakah Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sepupu Nabi Muhammad dari kabilah Zuhrah, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sahabat yang doanya mustajab. Rasulullah SAW pernah bersabda, panah Sa'ad sama dengan doa yang terkabul. Sa'ad adalah seorang ahli panah ulung sejak masa jahiliyah, lalu menjadi panglima muslim. Umar berpesan kepadanya, wahai Sa'ad, janganlah engkau terpedaya dengan kedudukanmu sebagai kerabat Rasulullah. Sesungguhnya keturunan tidak berguna pada hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah dalam urusanmu dan pasukanmu. Dengan penuh rasa tanggung jawab, Sa'ad mulai mengumpulkan pasukan dari Madinah, Najd, dan Yaman, dan seluruh jazirah Arab. Orang-orang pun datang bergabung. Dari 4.000 orang jumlah itu terus bertambah hingga menjadi 30.000 lebih. Hingga akhirnya jumlah pasukan mencapai sekitar 36.000 prajurit muslim. Sementara itu di seberang Efrat, Rustum, sang panglima Persia, tidak tinggal diam. Dia tahu bahwa umat Islam kini serius, maka dia pun mengerahkan segalanya. Pasukan Persia dikumpulkan dari berbagai provinsi, dari Iran Tengah, dari Khurasan, dari kawasan timur, dan dari suku-suku sekutu mereka. Jumlah prajurit Persia mencapai 240.000 prajurit, dilengkapi dengan 33 ekor gajah tempur. Sebuah kekuatan yang menurut para sejarawan adalah armada darat terbesar yang pernah dikirim Persia menghadapi bangsa Arab. Kedua pihak kini bersiap. Di satu sisi, Persia Sasanid dengan segala kekayaan, jumlah besar, dan keyakinan bahwa mereka akan melumat kaum muslimin. Di sisi lain, kaum muslimin jumlahnya lebih kecil, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka adalah tentara Allah yang membawa misi dakwah. Sa'ad bin Abi Waqqas membawa pasukannya menuju sebuah daerah bernama Qadisiyah, sebuah tempat strategis di dekat Kufah, di tepi barat Sungai Efrat, tempat yang kelak akan menjadi saksi bisu pertarungan yang mengubah arah sejarah dunia. Neraca sejarah kini seakan bergantung di udara. Di satu sisi, berdiri raksasa Persia dengan ratusan ribu prajurit. Di sisi lain, sekelompok pasukan beriman yang tak gentar mati syahid. Siapakah yang akan bertahan? Dan bagaimana awal mula pertempuran legendaris ini terjadi? Semua akan terjawab dalam bagian kedua. Bagian 2, api Qadisiyah menyala. Bayangkan sebuah padang luas di tepian Efrat. Di satu sisi, pasukan Persia dengan 240.000 prajurit dan 33 ekor gajah perang yang mulai membuat bumi bergetar ketika melangkah. Di sisi lain, pasukan muslim berjumlah hanya 36.000 prajurit. Tapi setiap jiwa mereka dipenuhi iman, doa, dan tekad jihad fisabilillah. Disinilah pada tahun 15 Hijriah bertepatan dengan 636 Masehi, pecahlah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam, Perang Al-Qadisiyah. Panglima besar Muslim Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sedang sakit keras. Tubuhnya penuh bisul hingga tak bisa menunggang kuda. Dari atas menara kecil di benteng Qadisiyah, dia pun mengatur pasukan dengan takbir sebagai isyarat. Takbir pertama, tanda sholat zuhur berjamaah. Takbir kedua, tanda para pasukan bersiap dengan senjata di tangan. Takbir ketiga, para jagoan muslim maju untuk duel 1 lawan 1. Takbir keempat, pasukan muslim menyerbu secara serentak. Ribuan pasang mata menunggu hingga suara Sa'ad menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Duel para pahlawan. Pasukan pun maju. Dari kubu Muslim, tampil para jagoan yang namanya masih harum sampai hari ini. Ada Rabi' bin Amir, masuk ke perkemahan Persia dengan sederhana. Dia menolak tunduk pada karpet emas Rustum. Dengan lantang dia berkata, "Kami datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada sesama manusia menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Amr bin Ma'di Karib, singa padang pasir, maju menantang prajurit Persia. Dengan sekali tebasan, kepala lawan pun terpisah dari tubuhnya. Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, pahlawan yang menurut Abu Bakar tidak terkalahkan. Pasukan yang di dalamnya ada Al-Qa'qa'. Dia maju dengan teriakan perang yang mengguncang hati lawan. Duel demi duel berlangsung, sebagian pahlawan Persia tumbang, dan pasukan Muslim bertakbir setiap kali seorang prajurit Islam menang. Semangat pun menggelora. Hari pertama, Yaum al-Armat, hari panah-panah. Setelah duel, pertempuran besar dimulai. Persia memulai dengan hujan panah dari segala arah. Langit seakan dipenuhi anak-anak panah. Banyak dari kaum muslimin yang terluka, tetapi barisan tetap teguh. Lalu gajah-gajah perang Persia maju ke barisan depan. Gajah putih raksasa menjadi penuntun, membuat kuda-kuda muslim ketakutan. Barisan muslim sempat kocar-kacir. Persia mendesak dan darah pun membasahi padang Qadisiyah. Namun kaum muslimin bertahan. Malam pun tiba dan pertempuran berhenti sementara. Hari pertama berakhir seimbang tetapi penuh luka. Hari itu disebut Yaum al-Armat atau hari panah-panah. Hari kedua, Yaum al-Aghwas atau hari pertolongan. Fajar menyingsing. Pasukan muslim bersiap dengan semangat tetap menyala. Tetapi hari kedua ini berbeda. Allah memberi mereka pertolongan. Dari kejauhan, debu mengepul. Pasukan tambahan datang dari Syam dipimpin oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Jumlah mereka hanya 1.000 orang, tetapi Al-Qa'qa' punya taktik cerdik. Dia membagi pasukannya menjadi kelompok kecil yang masuk ke medan perang bertahap, sehingga Persia menyangka bala bantuan muslim datang tiada henti. Bayangkan, setiap beberapa saat debu baru muncul, suara takbir baru terdengar, dan Persia pun gemetar. Apakah bantuan muslim tidak ada habisnya? Kaum muslimin pun bersorak, moral mereka naik drastis. Al-Qa'qa' pun yang dianggap sebagai orang yang jika dia ada di dalamnya pasukan tidak mungkin kalah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar. Al-Qa'qa' pun segera menantang duel. Majulah Panglima Besar Persia, Bahman Jaduyih, yang dulu pernah menang di Perang Jembatan. Duel berlangsung sengit, tapi dengan sekali tebasan cepat, Al-Qa'qa' berhasil menumbangkan Bahman. Teriakan takbir menggema, kematian Bahman membuat Persia goyah. Moral pasukan mereka jatuh, sedangkan semangat kaum muslimin membara. Hari kedua penuh dengan kemenangan kecil bagi kaum muslimin. Persia terdesak karena pertolongan, dan hari ini dikenal dengan Yaum al-Aghwas atau hari pertolongan. Hari ketiga atau Yaumul Amas, hari kegelapan. Hari ketiga, Persia mencoba bangkit kembali. Mereka mengerahkan lagi gajah-gajah tempur. Gajah putih raksasa di tengah barisan menjadi momok besar. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas memberi instruksi kepada para pemanah muslim, bidik mata dan belalai mereka. Jika itu lumpuh, gajah tak bisa dikendalikan. Pasukan muslim pun mematuhi. Anak panah melesat, menembus mata gajah, menancap di belalai, dan gajah-gajah mengamuk tak terkendali. Bahkan menginjak pasukan Persia sendiri. 2 gajah terbesar, gajah putih dan gajah abu-abu roboh. Sisa gajah kabur ke belakang. Kini Persia kehilangan senjata rahasia mereka. Kaum muslimin bersorak lantang. Moral Persia semakin runtuh. Hari ketiga disebut Yaumul Amas atau hari kegelapan karena asap, debu dan darah menutup pandangan. Malam itu pasukan Persia kelelahan. 3 hari sudah berlangsung. Muslimin masih bertahan meski jumlah mereka jauh lebih sedikit. Sedangkan Persia kehilangan beberapa panglima. Gajah-gajah tempur hancur dan moral mereka merosot.
Semangat kaum muslimin justru semakin berkobar karena mereka yakin pertolongan Allah telah dekat. Namun satu sosok masih berdiri di belakang pasukan Persia, yaitu Rustum, panglima besar Persia, otak strategi mereka. Selama dia masih hidup, Persia belum benar-benar kalah. Maka seluruh mata kini tertuju kepada hari keempat, yaitu hari penentu. Hari di mana dunia akan menyaksikan apakah Islam akan terus maju ataukah berhenti di padang Qadisiyah. Pasukan muslim sudah 3 hari bertahan menghadapi gelombang Persia yang tiada henti. Mereka sudah mematahkan gajah-gajah tempur, membunuh panglima besar musuh, dan menahan serangan demi serangan. Namun pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Di hari keempat, seorang panglima Persia akan menemui ajalnya, dan sejarah dunia akan berbalik selamanya. Inilah kisah bagian 3. Bagian 3, runtuhnya singgasana Persia. Hari keempat, hari penentu. Matahari terbit di padang Qadisiyah. Angin berhembus kencang, bendera Persia berkibar di belakang barisan raksasa. Sementara 36.000 pasukan muslim berdiri tegak dengan wajah penuh tekad. 3 hari sudah mereka bertempur, 3 hari penuh darah, keringat dan air mata. Kini tibalah hari keempat, hari yang akan menentukan nasib umat Islam dan seluruh dunia timur. Pertanda dari langit. Sebelum pertempuran dimulai, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup, menghempaskan tenda panglima Persia Rustum. Tenda megahnya roboh, peralatan mewahnya berantakan. Bagi kaum muslimin itu pertanda dari Allah. Mereka bertakbir serempak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat mereka kembali menyala, sementara wajah Rustum memucat, seakan alam pun tidak berpihak kepadanya. Panglima muslim Al-Qa'qa bin Amr At-Tamimi menyusun rencana nekat. Dia menembus jantung pasukan Persia langsung ke arah Rustum. Dia mengumpulkan sekitar 3.000 prajurit pilihan. "Wahai pasukan muslim," serunya lantang, "hari ini bukan hari untuk hidup nyaman. Hari ini adalah hari untuk mati syahid atau menang mulia." Dengan pekikan takbir yang menggema, Al-Qa'qa memimpin pasukannya menyerbu bagian tengah barisan Persia. Gelombang manusia Persia berjumlah puluhan ribu dihadapi oleh ribuan mujahid yang tak gentar mati. Tubuh demi tubuh Persia berjatuhan, barisan Persia mulai retak. Sementara Al-Qa'qa menghantam jantung pasukan, Sa'ad bin Abi Waqqas dari menara memerintahkan sayap kanan muslim menekan sayap kiri Persia. Sayap kiri muslim menekan sayap kanan Persia. Persia mulai terjepit. Suara pedang beradu dengan perisai. Jeritan perang bercampur takbir, darah membasahi tanah Qadisiyah. Pertempuran maut di jantung Persia. Di tengah kepanikan itu, Hilal bin Ulafa At-Tamimi berhasil menerobos sampai ke dekat Rustum. Panglima Persia itu mencoba bersembunyi di belakang bagal dan peralatan kereta. Namun Hilal menembakkan anak panah yang mengenai kaki Rustum. Sang panglima Persia terjungkal ke sungai kecil di belakangnya dan berusaha melarikan diri. Tetapi Hilal menyusul, menyeret Rustum keluar dari air lalu menghantam kepalanya dengan pedang. Dengan suara lantang dia berteriak, "Aku telah membunuh Rustum, demi Allah, Rustum telah mati." Teriakan itu terdengar di seluruh medan perang. Kaum muslimin bertakbir serempak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di pihak Persia, berita kematian panglima mereka menyebar seperti api. Barisan Persia hancur seketika. Ratusan ribu pasukan berubah menjadi kawanan yang panik. Mereka berlari ke arah sungai untuk melarikan diri. Tetapi jembatan telah diputus. Sebagian besar dari mereka terjebak, sungai pun dipenuhi mayat. Sejarawan meriwayatkan 90% pasukan Persia binasa. Qadisiyah menjadi ladang kematian bagi kekaisaran yang dulu disegani dunia. Kaum muslimin pun berdiri sebagai pemenang. Mereka menatap langit dengan syukur, karena mereka tahu kemenangan ini bukan karena jumlah, bukan karena senjata, melainkan karena pertolongan Allah. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Sekitar 8.500 sahabat dan tabi'in syahid di medan perang. Mereka tersenyum dalam kematian, karena mereka tahu surga menanti. Sa'ad bin Abi Waqqas dari atas menara menangis haru.
Segala puji bagi Allah yang memenangkan kita atas musuh-musuhnya dan memberi kita kemuliaan dengan agamanya. Dengan Qadisiyah, tirai kekuasaan Persia mulai runtuh. Beberapa dampak besar, antara lain ibu kota Persia terbuka. Setelah Qadisiyah, jalan menuju Madain, pusat kekuasaan Persia, terbuka lebar. Tinggal menunggu waktu, pasukan Islam masuk ke istana Kisra. Kekuatan Persia lumpuh. Pasukan terbaik mereka habis, panglima mereka wafat, sisa bangsawan Persia tercerai-berai. Dan lahir pula Imperium Islam. Qadisiyah menandai titik balik di mana Islam tidak lagi hanya kekuatan padang pasir, tapi kini menjadi imperium besar yang mengguncang dunia. Bayangkan sebuah pasukan kecil hanya 36.000 orang berhasil mengalahkan kekuatan raksasa berlipat-lipat. Apa rahasianya? Bukan pedang, bukan kuda, bukan gajah tempur, melainkan iman dan keyakinan penuh kepada Allah. Pertempuran Qadisiyah mengajarkan bahwa ketika manusia bertawakal kepada Allah, raksasa sebesar Persia pun bisa tumbang. Syahid bukan kekalahan, melainkan kemenangan sejati, dan Islam akan selalu tegak, bukan karena jumlah, tapi karena ruh jihad dan ketakwaan. Inilah Qadisiyah, pertempuran yang mengubah sejarah dunia. Di padang tandus Irak, darah para syuhada menyuburkan tanah, dan dari situlah lahir Imperium Islam yang menerangi timur hingga berabad-abad lamanya. Semoga kita mewarisi semangat mereka, semangat untuk berjuang, berkorban, dan menegakkan kalimat Allah. Walau dunia di hadapan kita tampak mustahil untuk ditaklukkan, karena janji Allah itu pasti. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 249. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.